dalam berijtihad itu bahkan Rasul mengatakan kalau ijtihad itu benar maka dapat 2 pahala, dan kalau ijtihad itu salah dapat 1 pahala. Jadi kalau kita berpikir seperti ini, kita hanya rebutan dapat 2 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabligh-Mu TV yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, menyambung kajian yang kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan metode penetapan awal bulan Qomariyah. Kalau kita berbicara dasar, landasan dasar, dalil-dalil, maka sebenarnya kedua teori atau kedua metode baik ru'yah maupun hisab sebenarnya memiliki dalil-dalil baik yang nakli maupun yang akli. Dalil nakli itu berdasarkan nas-nas baik dari ayat maupun al-hadis. Sedangkan dalil akli itu berdasarkan akal. Kita langsung saja menuju dalil-dalil yang dipakai oleh Muhammadiyah. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Di antara dalil nakli umpamanya, ketika Rasul bersabda, "Inna ummatun ummiyatun." Sesungguhnya kita itu adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsibu. Kita tidak bisa menulis dan kita tidak bisa menghitung. Maka beliau menyebutkan bulan itu kada wa kada, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Maka waktu itu cara mudah untuk menetapkan keberadaan hilal itu ya dengan ru'yah. Jadi kalau dilihat mata ternyata tidak kelihatan, berarti bulan digenapkan 30 hari. Tapi kalau tanggal 29 itu ada yang melihat dengan mata telanjang, oh bulannya sudah kelihatan, maka besok sudah ganti bulan. Sangat sederhana dan sangat mudah. Karena memang prinsipnya agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Bahkan Rasul bersabda, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Tapi kita juga perlu memahami. Inna ummatun ummiyatun. Kita itu adalah umat yang ummi. Apakah benar para sahabat itu tidak bisa baca tulis? Sebenarnya maksudnya bukan itu. Tapi di waktu itu, di belahan bumi yang lain, daerah Romawi sana, orang-orang Romawi sudah punya kalender Masehi. Dan mereka sudah menghitung dengan penghitungan hisab. Lah umat Islam yang ada di Jazirah Arab waktu itu tidak ada yang mampu untuk menghitung itu. Sehingga cukup sederhana saja. Pokoknya kalau tanggal 29 tidak ada yang lihat, ya digenapkan 30 hari. Itu dalam rangka untuk memudahkan. Pemirsa Tabligh-Mu TV yang berbahagia. Kemudian kalau kita perhatikan, dulu berarti penggunaan hisab itu lebih sulit. Maka Rasulullah memberikan cara yang lebih mudah, yaitu dengan melihat. Tapi setelah umat Islam memiliki ilmu juga dan mampu menghitung hilal itu dengan penghitungan astronomis atau yang dikenal dengan ilmu hisab atau ilmu falak, maka sekarang ini sebenarnya penetapan awal bulan Qomariyah dengan ilmu hisab itu jauh lebih mudah. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, maka justru sekarang ini yang lebih mudah penghitungan dengan hisab. Dan biayanya pun tidak mahal. Jadi kalau kita sudah bisa menghitung, alat-alat ukurnya sekarang mudah sekali kita dapatkan. Umpamanya stellarium itu kalau kita menggunakan alat itu sudah bisa mendeteksi. Oh ternyata Ramadan tahun 1446 ini tanggal 28 Februari itu ternyata sudah hilal sudah di atas ufuk, sehingga tanggal 1 Maretnya sudah bisa mulai berpuasa. Itu dengan penghitungan sangat mudah sekali. Bahkan sekarang itu kalau menggunakan ru'yah itu justru lebih sulit dan berbiaya tinggi. Nah, coba kalau kita perhatikan, anggap saja ada 50 atau mungkin lebih tim yang dikerahkan. Itu semuanya biaya. Juga menunggunya waktu yang lama. Itu kalau digunakan untuk
yang lebih bermanfaat baca Quran macam-macam kan banyak sekali. Dengan penghitungan ini insya Allah cukup 1 orang 2 orang yang menghitung itu udah sangat minimalis gitu ya. Dari sisi dana itu ya murah dan mudah sekali. Maka dalam Muhammadiyah kan prinsipnya at-taisir. Kalau bisa mudah ngapain dipersulit? Sekarang yang lebih mudah justru menggunakan ilmu hisab. Maka prinsip at-taisir dalam Muhammadiyah ini sebenarnya digunakan. Kita lebih mudah menggunakan ilmu hisab dan apa itu hasilnya pun juga lebih akurat. Saya katakan bahwa penetapan hilal berdasarkan ilmu hisab lebih akurat dari berdasarkan mata, itu contohnya begini. Anggap saja kalau kita ditanya, matahari dengan bumi itu menurut ilmu mata besar mana? Pasti orang mengatakan bumi, karena bumi sebesar ini kok, matahari cuman telur gitu aja, kecil. Itu menurut mata. Tapi menurut ilmu pengetahuan, matahari itu jauh lebih besar dari bumi lah. Kita percaya mata atau percaya ilmu? Nah, itu satu. Secara akli lagi, kalau kita melihat rel kereta api yang lurus jauh, itu kira-kira kalau menurut mata itu kan semakin nempel itu. Relnya itu semakin jauh itu kan semakin menyiut semakin nempel di sana itu. Tapi menurut ilmu, rel di sini dengan sana itu jaraknya sama itu kanan kiri itu. Itu secara ilmu. Lah kita percaya menurut ilmu atau menurut mata kan itu. Karena kadang-kadang yang namanya mata itu ada hilalnya tapi tidak ada yang melihat karena mungkin lamat-lamat atau kena mendung sedikit, itu nanti nggak ngelihat. Tapi kalau berdasarkan ilmu, meskipun tertutup mendung tapi secara ilmu ketika matahari tenggelam itu hilal sudah ada di atas ufuk sehingga sangat akurat dan sangat mudah. Maka prinsipnya adalah secara kemudahan itu juga ilmu hisab dan dari sisi keakuratan juga ilmu hisab. Tentunya kita di Muhammadiyah tetap menjaga kerukunan, kita menjaga ukhuwah, tapi ketika kita berijtihad itu benar-benar menggunakan dalil. Ada dalil naklinya, ada dalil aklinya, sehingga insya Allah dalam berijtihad itu bahkan Rasul mengatakan kalau ijtihad itu benar maka dapat 2 pahala. Dan kalau ijtihad itu salah, dapat 1 pahala. Jadi kalau kita berpikir seperti ini, kita hanya rebutan dapat 2 pahala. Kalau toh kita mungkin termasuk yang kurang tepat, itu paling tidak sudah dapat 1 pahala. Karena kita sudah berusaha untuk berijtihad, mencoba untuk mendeteksi, mengetahui apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan meskipun ada perbedaan pendapat, dalil-dalil berbeda, kita bisa saling menghargai, saling menghormati dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam yang ada khususnya di Indonesia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.